Pergi haji gratis diundang khusus oleh Raja Salman, tetapi pengalaman spiritual haji hasil maksud menghadapi ujian selama di Mina, setiap kali mau makan hanya melihat tulang. Saya makan di kamar dan nggak lama teman sekamar saya itu datang dengan piring yang penuh dengan lauk pauknya, ada daging, ada udang, ada ayam, tapi saya nggak ngeliat itu gitu. Saya ngerasa ya Allah, hamba minta maaf, mungkin hamba nggak bersyukur, tapi hamba minta maaf, hamba nggak akan kayak gini lagi gitu. Dan saya nggak tahu Pak Agam, hukuman itu berlaku di saya selama 5 hari. Selama di Mina saya nggak makan namanya daging-dagingan atau lauk pauk yang hewani gitu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا. Assalamualaikum sobat-sobat New Zealand Channel. Sebelum melanjutkan menikmati tayangan khusus kisah-kisah spiritual ibadah haji, mari kita sama-sama berdoa agar kita dimudahkan untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hazal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Ya Allah, berilah karuniamu untuk mengunjungi rumahmu yang agung dan rasulmu yang mulia di tahun ini dan setiap tahun dengan keadaan sebaik-baiknya. Amin. Assalamualaikum Pak Haji Hasil. Waalaikumsalam Pak Haji Agam. Masya Allah, kapan pulang dari hajinya nih ceritanya? Aku pulang tepat 2 bulan yang lalu, tanggal 24 Juni aku balik, nyampe sini lagi. 24 Juni 2024 ya. 2024 ya, 24. Masya Allah. Nah, dengar-dengar pergi hajinya dapat undangan dari Raja Saudi, itu gimana ceritanya tuh? Iya, alhamdulillah. Semuanya pokoknya kayak nggak percaya aja. Jadi emang kalau dari kantor tuh ada program undangan haji dan umroh gratis dari pemerintah kerajaan Saudi, dan ini untuk seluruh dunia karena saya tahunya ya itu pas ketemu di sana tuh dari seluruh dunia ada kayak gitu. Dan program ini udah berjalan, setahu saya sih kayak mungkin udah lama ya, tapi saya baru tahunya kayak sekitar setelah COVID itu loh, jadi kayak 3 tahun belakangan ini. Dan saya juga nggak tahu nominasi orang-orang yang kepilih itu kayak gimana, tapi ya alhamdulillah. Jadi pas saya baru banget pulang cuti dari Indonesia sebulan, terus balik ke sini, terus saya hari Seninnya masuk kerja, saya laporan ke Pak Dubes bahwasanya saya udah balik ke sini dan saya udah siap kerja lagi. Dan pas saya laporan itu akhirnya ya saya tahu kamu masih capek, tapi insya Allah persiapin diri kamu, insya Allah kamu berangkat haji tahun ini. Itu rasanya kayak nggak percaya dan kayak kenapa sih bilangnya sekarang gitu, nggak pas gue di Indonesia kan keluarga bisa ngadain acara kayak gitu. Itu ada di pikiran saat itu. Dan akhirnya kayak gimana ya, kamu harus siapin, kamu harus vaksin, kamu harus syarat-syarat haji tahun ini dari Kementerian Kesehatan Saudi itu apa, kamu harus baca, dan apa yang harus kamu harus siapkan. Langsung oke, ya insya Allah siap gitu. Jadi ya udah, jadi perasaan campur aduk, mau nangis juga karena haji yang saya dapat ini sama kayak haji ibu saya yang diberangkatin haji juga sama salah satu muridnya yang menanyakan, Bu, gimana kalau misalkan saya memberangkatkan haji orang haji gitu. Terus ibu saya bilang, selama keluarga atau sanak famili terdekat itu nggak ada yang kekurangan, boleh kayak gitu. Jadi dalam keluarga saya ngalamin kayak gini tuh bareng gitu. Ibu saya gratis, terus saya juga gratis, dan kakak-kakak saya semua belum ada yang haji. Jadi insya Allah keluarga saya juga bisa haji dari manapun jalurnya itu.
Amin. Masya Allah. Jadi ibu diberikan gratis. Ibu itu apa? Guru atau Ibu saya dosen, dosen? Oh, terus Masya Allah. suka ngislamin orang juga, suka ngaji juga, suka ngajar mimpin di majelis taklim juga. Nah, salah satu dari jamaahnya tuh yaitu menghajikan ibu saya tahun 2004. Jadi 20 tahun berikutnya saya haji dan gratis juga. Itu qadarullah, nggak tahu, mungkin Allah sudah mengatur seperti itu, jadi Masya Allah. Itu haji dari undangan dari Raja Saudi ini beda dengan furoda atau gimana? Eh, mungkin sama ya Pak, karena saya nggak tahu gimana haji furoda itu, tapi yang pasti tahunnya cuman kayak lebih singkat dan lebih mahal biayanya. Nah, dan yang haji khusus ini saya nggak tahu biayanya berapa kalau misalkan harus dibiayain, karena semua fasilitas pengawalan, makanan itu 24 jam dan itu semuanya free. Kita semuanya diatur untuk mau bolak-balik ke Haramain, kita ada shuttle bus dari hotel 24 jam, terus pengamanan, ketika dikasih SIM card untuk 1 bulan gratis menghubungin keluarga. Ya mungkin itu furodanya bagi kita yang dapat gratis gitu, karena kita pun hotelnya terpisah gitu, jadi nggak gabung sama yang lain-lain, tapi gabung sama yang sesama dapat undangan dari seluruh dunia itu Yes. ya. Dari Selandia Baru berapa orang? Dari Selandia Baru ada 8 orang, dari Wellington itu 3 orang, dari Auckland ada 3 orang, terus dari Hawke's Bay 2 orang. Yang dari Hawke's Bay itu dia mualaf, suami istri, udah 11 tahun memeluk Islam, dan anak-anaknya semua Islam, tapi keluarganya belum Islam. Masya Allah, jadi Pak Haji Hasil ini dapat undangan 1 dari 8 orang di Selandia Baru terpilih ya. Iya. Alhamdulillah. Dan sampai di Mekah, kemudian ngumpul dengan undangan raja dari seluruh dunia. Iya. Ada berapa orang kira-kira tuh? Ada kurang lebih 1.600 kalau yang saya nggak salah dengar, karena paling banyak tuh dari Indonesia. Dari Indonesia juga ternyata ada program ini untuk orang Indonesia, dan itu ada 50 orang. Dan salah satunya saya ketemu sama Ustadz Farid. Ustadz Farid dulu pernah di sini, ya senang banget. Jadi pas di Mina itu kan kamar-kamarnya udah ada negara-negara masing-masing kan. Saya keliling nyari-nyari, pasti ada di Indonesia. Akhirnya nemu, langsung saya mau masuk tapi nggak berani. Jadi ya udahlah, pokoknya oh ada nih berarti dari Indonesia. Akhirnya pas mau ngantri makan ketemu sama Ustadz Farid. Ustadz Farid itu dari Indonesia apa dari Australia? Kan Ustadz itu kan orang Indonesia yang mukim di Australia. Ya. Tapi pas saya tanya ngobrol-ngobrol, Ustadz Farid dari Indonesia. Oh, jadi hanya istrinya aja yang di Australia. Jadi kayak pulang balik gitu Ustadz Faridnya. Nggak mukim di Australia. Alhamdulillah. Gimana itu penyambutannya sebagai undangan dari Raja Saudi? Itu penyambutan. Jadi awalnya kita berangkat ke Auckland karena kita dapat tiketnya itu berangkatnya dari Auckland. Jadi Auckland Jeddah, Auckland Dubai Jeddah. Jadi kita ketemu di Auckland. Akhirnya kita 8 orang ini belum kenal ya. Tapi kalau yang Wellington saya udah beberapa kali ngeliat ya, karena di acara Idul Fitri, Idul Adha, atau buka bersama Ramadan tuh suka ngeliat orang itu gitu. Cuma nggak yang ngobrol, cuman say hi, ngobrol biasa. Terus sama 6 orang lainnya ketemu di bandara Auckland gitu. Akhirnya kita bikin grup, ya kita komunikasi di situ. Dan saya ngerasa gimana ya, kayaknya saya orang yang paling tidak cukup pengetahuan tentang haji, karena mereka itu mayoritas udah pernah umroh gitu. Jadi yang belum pernah ke tanah suci itu hanya cuman kalau nggak salah 3 orang. Jadi 5 orangnya tuh udah tahu gimana prosesnya, gimana kondisi di sana tuh udah tahu. Hanya saya yang sama sekali belum tahu. Jadi pas nyampe sana kita udah langsung dijemput sama bus khusus, bisnya tuh khusus, udah ada gambarnya gitu, selamat datang tamu undangan Raja Salman gitu kan. Itu dari situ tuh saya kayak
gini, maksudnya saya haji pertama kali tapi dapat perlakuannya yang unexpected, nggak ngerti gimana, pokoknya dikawal segala macam itu masya Allah. Dan sepanjang bus di bus sepanjang jalan mau ke Mekah, dari Jeddah ke Mekah itu kan lumayan jauh, dan itu beberapa border juga udah ditutup, jadi lumayan lama perjalanan karena hanya khusus jamaah haji aja yang berada di kota Mekah. Itu saya dalam hati saya berdoa ya, karena saya ngerasa saya tuh apa ya, orang yang nggak pantas gitu Pak untuk ke tanah suci, karena saya berdoa aja saya nggak berani gitu, karena masih banyak hal-hal yang mungkin Allah nggak mau kayak gitu, tapi saya salah satu di antara yang Allah panggil untuk bertemu bertemu dan melihat rumah Allah gitu. Itu yang jadi benar-benar Allah tidak memampukan orang untuk haji, tapi Allah yang memampukan bagi siapa yang Allah kehendaki untuk menemui, untuk datang ke rumahnya itu. Jadi saya berdoa ya Allah, tutuplah mata saya, telinga saya dari hal-hal yang tidak Engkau ridhoi ya Allah, agar hamba bisa fokus ibadah, karena hamba nggak mau mengecewakanmu ya Allah. Jadi alhamdulillah, jadi saya suka dengarkan kayak, oh nanti di sana gini akan ditunjukin kayak gini. Awalnya saya nggak mau percaya omongan itu gitu, karena saya nggak tahu akan kapan bisa berangkat haji atau umroh kayak gitu. Tapi akhirnya pada saat itu saya pikir saya nggak mau hal-hal yang kayak gitu terjadi dan saya lihat depan mata, entah itu kesalahan orang atau kesalahan saya cuma ya Allah, tutupkanlah mata dan telinga, tangan, kaki, semua dari hal-hal yang tidak Engkau ridhoi. Dan alhamdulillah sama sekali nggak ada hal-hal di depan mata yang ditunjukkan atau saya mendapatkan kekerasan atau apa, sih sama sekali nggak dapat. Jadi alhamdulillah semua lancar. Jadi pas kita nyampe hotel, kita disambut, dikalungin bunga, dikasih jus, dikasih bunga mawar, di apa sih, di aur-aurin bunga mawar gitu loh Pak Agam, jadi kayak nikahan gitu. Pokoknya masya Allah, mereka menyambutnya dengan senang dan mereka pun kayak terharu juga gitu. Saya ngelihat beberapa dari mereka yang nangis juga, karena tidak semua orang Arab penduduk Saudi Arabia itu sudah haji. Itu benar-benar panggilan Allah yang menentukan, Allah yang mau siapa saja yang datang ke Baitullah gitu. Jadi pas dari situ ya udah, kita difoto, diwawancara untuk kepentingan media lokal juga. Terus kita ditanya dari mana, dari New Zealand. Terus di antara mereka ada yang nanya pakai bahasa Inggris, ada terus tahu saya mungkin satu-satunya orang Asia, jadi tiba-tiba nanya apa kabar gitu. Saya kaget dan saya senang aja, tapi saya emang tahu orang Saudi itu banyak yang bisa bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah semuanya ya udah akhirnya lancar semua. Kita dikasih SIM card untuk komunikasi sama keluarga, katanya kabarin keluarga kalau kalian sudah sampai di sini dan doakan mereka agar bisa ke tanah suci juga menjalankan haji. Terus kita dapat kamar, ya udah. Jadi itu sambutannya luar biasa Pak Agam. Dari landing di Jeddah, dari Dubai itu udah ada petugas bandara yang khusus untuk melayani kita gitu. Jadi pas kita landing langsung New Zealand to Jeddah langsung. Kita tuh bener-bener ngikutin dia yang jalannya cepet banget, karena landing kita transit cuma 1,5 jam dan kita harus ganti baju ihram. Itu sih yang cepet-cepet. Dan di situ saya juga kayak nangis gitu. Nangisnya tuh kayak, ya Allah, ini begini cara untuk datengin rumahmu. Kita harus wudhu, kita harus dalam keadaan suci tanpa ada selai pakaian yang gimana gitu. Karena saya mikir ya, Allah tuh ingin lihat hamba-hambanya yang datang ke situ tuh dalam keadaan suci dan gak usah ada pikiran apa-apa untuk menyombongkan diri pakai baju apa, jam tangan mahal atau apa, nggak ada. Itu yang saya mikir di situ di Dubai. Ya Allah, akhirnya banyak sekali pikiran-pikiran saya tuh yang Allah maha besar kayak gitu, dan Allah
nggak usah lu tuh nunjukin siapa lu, pangkat lu apa, semua di situ sama. Jadi semua pakaian putih-putih tanpa ada apa-apa. Itu yang saya pikir. Dari situ udah perjalanan spiritual terbaik menurut saya, dan gak akan pernah saya lupain. Jadi sambutannya dari terminal Dubai, bandara Dubai, sampai kita pulang itu luar biasa. Masya Allah. Tidak hanya sekedar dapat undangan dari Allah untuk mengunjungi rumahnya, tapi juga mendapat undangan yang sangat istimewa ya, karena disambut dan dimuliakan seperti itu ya. Iya. Masya Allah. Kemudian selama menjalankan ibadah haji, ada pengalaman spiritual apa yang bisa dibagi dengan kita semua nih? Untuk jadi memang saya tuh udah pikir ya, kita tuh tujuannya untuk ibadah di sana, dan ini haji itu setahun sekali. Dan saya mikir kenapa orang sampai mau haji berkali-kali kayak gitu kan, sedangkan satu kali aja saya tuh udah ngerasa berat banget. Dan kalau misalnya kita emang udah lillahi ta'ala, udah terus sekali aja tuh udah cukup gitu. Kenapa orang sampai mau 2 kali 3 kali? Saya mikirnya karena banyak jamaah haji tuh yang udah tua-tua banget, udah didorong atau matanya udah ketutup, nggak tahu ya, itu mungkin udah nunggu sekian tahun, udah lama banget nunggu, kenapa nggak ngasih kesempatan ke mereka aja gitu. Ini khususnya untuk jamaah haji Indonesia ya, jadi kayak sekali aja gitu hajinya, dan niatkan benar-benar lillahi ta'ala. Karena ada beberapa saya tanya orang-orang yang pengen haji lagi, kenapa sih pengen haji lagi itu? Haji yang pertama kurang mantep. Jadi kayak gimana ya, kok bisa kurang mantep gitu, tujuannya apa kesan pertama kali gitu. Kalau misalnya emang udah lillahi ta'ala, baca semua rukun haji, ibadah-ibadah apa aja yang boleh, apa aja yang nggak boleh, itu kayaknya udah cukup gitu. Kalau misalkan jawabannya yang pertama kurang mantep, yang pertama kurang ini, I don't know gitu Pak. Jadi dari situ saya mikir apapun yang saya lakukan, yang saya niatkan, itu benar-benar harus yang baik-baik aja gitu, jangan ada yang buruk-buruk. Dan ada satu kejadian selama di Mekah, alhamdulillah semuanya lancar, karena di situ ada beberapa doa yang harus dibaca ketika pertama kali melihat Ka'bah. Saya juga sebelumnya mau ucapin makasih banyak ke Pak Agam karena dapat buku panduan haji dan umroh itu. Saya mikir kalau nggak dapat ini, saya nggak tahu saya mau ngapain. Saya mungkin lihat HP terus, tapi pasti nggak fokus kan, karena HP bisa aja ngelihat apa gitu. Tapi dapat buku dari Pak Agam itu, saya baca dari awal, pertama datang berangkat doanya apa, dari rumah doanya apa, itu saya baca semua. Saya makasih banyak Pak Agam, makasih banyak, karena kita seminggu pertama di Mekah itu kita dikasih bebas. Dan di situ saya mikirnya, oke, tujuan lo kesini apa, ya itu yang harus lo lakuin gitu. Kalau misalnya tujuannya ibadah, ya udah fokus ibadah aja gitu. Dan mungkin teman-teman yang follower Instagram pada tahu kalau misalnya saya suka jalan-jalan, videoin apa, itu semua di luar setelah saya melakukan ibadah. Jadi bukan berarti saya kerjanya cuman HP-an aja gitu. Karena ada ya, mungkin ada manusia yang ibadahnya 24 jam, cuma ya saya cuman dikasih bisa untuk ibadah segini karena cuaca panas juga, kondisi saya harus benar-benar jaga kesehatan. Kalau misalnya orang mau egois, mau ibadah aja biar masuk surga, tapi ujungnya sakit dan nggak komplit sampai haji, itu menurut saya salah banget. Jadi kerjain seperlunya, nggak usah overdosis ngerjain ibadah di sana pokoknya. Karena kita poin haji itu adalah dari wukuf sampai ke belakang, itu intinya. Sebelum tanggal 8 itu kalian bebas hanya umroh dan apa, tapi dari tanggal 8 itu yang beratnya. Itulah ibadah, inti dari ibadah haji. Dan ada kejadian yang menurut saya kurang bersyukur kayak gitu Pak, karena saya kan ingat saya berdoa, ya Allah tutuplah mata, telinga, tangan, kaki, ataupun dari hal yang tidak Engkau ridhoi. Tapi saya lupa mengucapkan, ya Allah tutupkanlah hati saya jika saya punya rasa iri, dengki, atau rasa yang tidak bersyukur atau apa gitu. Dan saya lupa untuk bilang tutup hati saya dari hal-hal kayak gitu. Jadi pas di Mina
Nauzubillah min dzalik. Jadi saya tuh ngeliat pas saya mau ngantri makan, saya ngeliat dari jauh makanannya kok sama gitu sama yang di Mekah. Selama seminggu di Mekah kan itu prasmanannya, jadi semua segala macam makanan tuh ada, dari semua makhluk hidup ada, deh hewani nabati semua ada tuh, buah-buahan gitu. Pas saya ngeliat, duh kok makanannya itu lagi, saya nggak mengucap di mulut tapi saya dalam hati hanya ya makanannya itu lagi gitu, dan bosen gitu, kayak pengennya makanan yang lain gitu. Nah sejak saat itu pas giliran saya udah dekat udah mau ngambil, itu daging kambing yang utuh di atas piring gede dan nasi itu habis, nggak ada, tinggal tulangnya aja. Terus lauk-lauk lain kayak ayam atau pokoknya lauk-lauk yang hewani itu saya nggak ada, saya nggak ngeliat. Yang di mata saya itu cuma ada nasi sama sayuran. Di situ saya kayak, saya awalnya belum nyangka gitu, belum kepikiran saya nggak boleh kayak gitu. Jadi saya mengambil nasi sama sayuran kayak capcay gitu, terus vegetable salad gitu. Terus saya bawa ke kamar, saya makan di kamar karena kebanyakan orang pada makan di kamar gitu. Saya makan di kamar, dan nggak lama teman sekamar saya itu datang dengan piring yang penuh dengan lauk pauknya, ada daging, ada udang, ada ayam, tapi saya nggak ngeliat itu gitu. Saya ngerasa ya Allah, hamba minta maaf, mungkin hamba nggak bersyukur, tapi hamba minta maaf, hamba nggak akan kayak gini lagi gitu. Dan saya nggak tahu Pak Agam, hukuman itu berlaku di saya selama 5 hari. Selama di Mina saya nggak makan namanya daging-dagingan atau lauk pauk yang hewani gitu. Jadi selama 5 hari itu tiap Yang mau makan makan, saya nggak ngelihat daging, nggak ngelihat apa-apa, karena tapi yang ada tulang-tulang aja iya semua. hanya tulang-tulang aja. Jadi saya nggak ngambil karena udah habis, nggak ada dagingnya. Jadi saya tuh sampai ditanya sama temen, kamu sekarang vegetarian, kamu vegan, kamu nggak makan daging. Saya tuh pengen nanya, kamu tuh ngambil di line antrian yang mana gitu, karena saya nggak ngelihat dimanapun kayak gitu. Saya mau nanya itu tapi saya takutnya tuh karena mereka ngejudge atau gimana kayak gitu, atau ada di sana. Saya nggak mau nanya itu, saya hanya bilang mungkin ini teguran, karena saat itu juga Allah menegur orang-orang yang nggak bersyukur saat itu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ikuti kisah selanjutnya di episode kedua. Nah sobat-sobat New Zealand Channel, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Agam Jaya, New Zealand Channel, melaporkan.
Bagaimana kisah selanjutnya dari perjalanan rohani ibadah haji, Haji Hasil Maksud? Kita ikuti di episode kedua. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Agam Jaya New Zealand Channel melaporkan.